Jadi orang-orang nanti di akhirat ada yang tersungkur. Ini ayat Quran yang bilang, bukan saya. Ayat 97 surah Al-Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin hadirat beserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar radio Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di antaranya iman dan Islam serta amal salih seperti yang barusan kita kerjakan bersama-sama, yaitu salat berjamaah di masjid-masjid atau di menasah-menasah atau di mana saja di Aceh ini. Mudah-mudahan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga amal soleh kita bertambah banyak dan amal mungkar dari hari ke hari kita kurangi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'in, para ulama dulu, sekarang dan seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi orang-orang Islam sehingga mereka dapat melaksanakan amal saleh di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin berbahagia, kita bersyukur kita telah sampai di bulan Agustus, dan pada tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka. Kita tidak dijajah lagi oleh Jepang. Kita tidak dijajah lagi oleh Belanda. Kita telah memerintah sendiri, walaupun ada di sana sini kekurangannya. Mari kita terus belajar agar Indonesia ini lebih bagus, lebih maju, dan jangan sampai ketinggalan seperti sekarang ini. Khusus untuk Aceh, kita ingin Aceh terus melaksanakan syariat Islam seutuhnya dan umat Islam ramai-ramai melaksanakan amal salih, karena pemerintah berbeda provinsi Aceh dengan provinsi yang lain. Kita ada
dinas syariat Islam yang membantu umat Islam dalam melaksanakan syariat Islam seutuhnya. Marilah kita ajak anak-anak kita didik anak-anak kita, jangan sampai mereka terjerumus ke dalam bencana narkoba, bencana judi online dan LGBT yang sekarang sedang marak-maraknya, sehingga anak-anak bisa berhubungan suami istri, tidak akan ada yang tahu karena tidak hamil. Sudah ada cara-cara tertentu. Marilah kita jaga Aceh ini jangan sampai terganggu dengan beberapa keinginan-keinginan dari orang di luar Aceh ini. Sambil kita beriktikaf, sambil kita menunggu waktu Isya, marilah kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang termaktub dalam surat Al-Isra yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Allah menceritakan kepada kita tentang hal manusia semuanya di padang mahsyar nanti. Kita akan berkumpul di padang mahsyar dan kita akan dipanggil untuk diberi kitab atau buku kepada kita bersama. Apakah buku kita itu baik atau buku kita itu tidak baik? Seperti rapor dibagi oleh guru kepada anak-anak, ada yang nilainya bagus sekali, ada yang sedang, ada yang buruk sekali. Jadi nanti di hari kiamat Allah memanggil melalui para malaikat semua manusia yang ada di padang mahsyar itu. Entah berapa miliar, ratusan miliar, kita tidak tahu. Sejak Nabi Adam alaihi salam sampai dengan hari kiamat nanti. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada hari itu kami, kata Allah, akan memanggil setiap manusia. Tidak ada kecuali. Semua dipanggil. Karena kita ini orang hebat, tidak dipanggil. Tidak. Semua dipanggil. Orang hebat dipanggil, orang kaya dipanggil, orang miskin dipanggil, orang fakir dipanggil, semuanya dipanggil. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Dipanggil atas nama imam mereka. Para ahli tafsir berbeda pendapat siapakah imam. Kalau kita dalam kubur, man imamuk, kita jawab Quran. Bukan orang yang imam tadi, tidak. Siapa imam? Ya Quran. Sekarang imam di sini diartikan dengan berbagai pendapat para ulama. Pertama, dipanggil atas nama Nabi. Kalau kita dipanggil imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ya ummat Muhammad, wahai seluruh umat Muhammad tanpa kecuali, apakah dia kafir atau Islam, Muslim atau non-Muslim, semuanya umat Nabi Muhammad. Ya ummat Musa, wahai umat Nabi Musa. Itu sudah sejak dulu ada. Nabi Musa sudah wafat. Ya ummat Isa, wahai umat Nabi Isa. Ya umat Nabi Daud, ya umat Nabi Yaqub. Begitulah. Kemudian itu yang kita panggil orang-orang baik semua. Nabi Yaqub, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu orang baik. Kalau orang yang tidak baik, wahai pengikut Fir'aun. Pengikut Fir'aun itu semuanya tidak baik. Wahai pengikut Fir'aun, itu tidak masuk Nabi Musa, karena Nabi Musa tidak mengikuti Fir'aun, bahkan melawan Fir'aun. Ya atba'a Namrud, wahai pengikut Namrud. Jadi imam di situ diartikan pemimpin, baik yang nabi atau yang bagus, atau yang tidak baik seperti Fir'aun. Ada lagi para ahli tafsir mengatakan imam di sini dikaitkan dengan kitab suci. Ya ummat Al-Quran, wahai umat yang beriman kepada Quran. Ya ahlat Taurat, wahai orang-orang yang beriman dengan kitab Taurat, Injil, Quran dan seterusnya. Dipanggil semua. Baik kita atas nama Nabi kita atau atas nama Quran. Nabi kita Nabi Muhammad, Quran adalah imam kita juga. Itu pendapat itu mungkin hampir sama kira-kira. Kalau dipanggil umat Muhammad sama dengan ya ahlal Quran. Itulah. Kemudian setelah dipanggil, mereka dihisab, dihitung. Kita ini apa yang kita kerjakan diawasi oleh para malaikat. Apa saja keluar perkataan kita ditulis oleh Raqib dan Atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja kata yang diucapkan oleh seseorang itu pasti ditulis oleh malaikat. Ada yang malaikat di sebelah kanan, ada malaikat sebelah kiri. Kemudian ada malaikat yang selalu menjaga umat manusia. Yata'aqabu fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asr. Mereka ganti naik ke langit. Ada yang mereka berganti di waktu subuh, ada mereka berganti di waktu asar. Yang jelas semua apa kita kerjakan itu termaktub, tertulis dalam kitab. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum. Siapa yang mendapat tulisan amalnya itu dengan tangan kanan, persis seperti murid yang ada di kelas. Kalau rapornya itu bagus, itu akan diperlihatkan kepada orang lain. Anci kalon raport dulu, anci kalon itu, kan gitu kan? Ha umuqra'u kitabiyah, baca, coba baca. Tapi kalau sebaliknya, kalau rapor kita merah semua, kita tidak berani memperlihatkan kepada orang lain. Kita sembunyikan.
Kalau yang baik kita beritahukan kepada orang lain, kalau yang jelek pasti kita tutupi. Wala yuzlamuna fatila, sedikit pun mereka tidak dizalimi. Karena itu semuanya sudah direkam. Rekaman itu tidak boleh hilang sedikit pun, bahwa kita sekarang berada di Masjid Raya Baitur Rahman itu direkam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Nanti akan diperlihatkan kembali ketika kita berada di padang mahsyar. Ha umqra'u kitabiyah. Coba baca, coba ambil dan baca buku aku ini. Gitulah. Sebaliknya kalau orang yang tidak baik, isi dari bukunya disembunyikan untuk tidak dibaca oleh orang lain dan diketahui isinya. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita beramal dengan seikhlas mungkin, kita termasuk ashabul yamin. Nah, ashabul yamin tempatnya adalah syurga. Ashabul shimal tempatnya adalah neraka. Ini ayat 71 dari surat Al-Isra. Kita sambung ayat 72 dari surat Al-Isra yang berbunyi, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa saja yang di dunia ini buta, a'ma itu buta, fahuwa fil akhirati a'ma, dia di akhirat juga buta, wa adallu sabila, dan lebih sesat jalan yang ditempuh, nanti dia harus segera dibawa ke neraka. Hadirin berbahagia, sekarang para ahli memberi pengertian kepada kita. Wa man kana fi hadhihi, siapa saja yang ada di sini di dunia ini a'ma, bukan buta matanya, tapi buta hatinya. Dibaca Al-Quran, dijelaskan arti Al-Quran, dibaca hadis Rasulullah SAW, dijelaskan, mereka mendengar tapi tidak mau mengerti. Itu artinya hatinya yang buta, bukan matanya yang buta. Mereka buta di dunia, tidak melihat nikmat Allah. Nikmat Allah itu banyak sekali kepada kita. Yang paling berharga iman dan Islam. Kita tidak pernah membeli iman dan Islam itu. Dia datang kepada kita dan kita mengikuti ajaran-ajaran yang ada dalam keislaman itu. Kemudian udara. Udara itu nikmat Allah. Kalau tidak ada udara kita tidak bisa bernafas. Kalau orang sakit, dia harus pakai oksigen dalam bernafas, sehingga harus bayar dia, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi keadaan di akhirat diketahui di saat orang berada di dunia ini. Karena apa yang kita tanam di dunia, itulah yang akan kita petik di akhirat kelak. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Di ayat yang lain, di Al-Isra ayat 97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim
Kami kumpulkan mereka pada hari kiamat. Mereka itu ala wujuh, mukanya itu diseret, terseret. Kemudian umyan, dalam keadaan buta. Wa bukman, dalam keadaan bisu. Wa summan, dalam keadaan tuli. Jadi orang-orang nanti di akhirat ada yang tersungkur. Ini ayat Quran yang bilang, bukan saya. Ayat 97 surat Al-Isra. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Kami kumpulkan mereka di hari kiamat, mereka tersungkur. Kemudian umyan, buta. Mukman, bisu. Summan, tuli. Itulah hasil apa yang kerjakan di dunia ini. Di ayat lain, faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kalau dia mendapat kitabnya, kitab amalannya dengan tangan kanan, dia gembira, dia bilang sama orang, baca. Tapi kalau sebelah kiri tidak. Ini penjelasan dari ayat 72 dari surat Al-Isra. Jadi keadaan kita sudah diatur, dapat kita lihat di dunia ini. Kalau orang waktu salat datang atau salat di rumah juga boleh. Salat kemari lebih bagus lagi, dapat pahala 27 kali lipat. Itu orang itu akan bahagia. Sementara kalau orang yang kena sabu-sabu, dia sudah ingat, aku hari ini enggak ada uang untuk beli sabu-sabu. Di mana aku cari? Di mana aku bunuh orang? Di mana? Kalau kita ke masjid, tidak perlu ada uang banyak sekali. Asal kita sudah dapat makan, kita sehat, kita salat, kemudian kita pulang kembali. Ini keadaan orang di akhirat kelak. Sekarang famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Taha ayat 123 dan 124. Siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah, fala yadhillu, dia tidak akan sesat. Kemudian wala yashqa, dia tidak akan binasa, celaka. Wa man a'rada 'an dzikri, sementara orang yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapat kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami himpun mereka di hari kiamat nanti buta, enggak tahu ke mana dia pergi. Karena kalau pergi bersama orang-orang yang masuk surga, dia tidak mungkin, karena amalnya itu tidak ada. Persis seperti kita tidak ada paspor. Kita tidak bisa masuk ke negara orang, harus ada paspor baru bisa masuk. Tapi dicoba juga untuk masuk, nanti kedapatan dan ditangkap untuk kemudian disuruh pulang ke negeri sendiri. Hadirin berbahagia, kita sambung ayat 73. Jadi orang yang berbuat jahat tidak senang dengan orang yang berbuat baik. Ayat ini menjelaskan, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaik
litaftari alaina ghairahu wa idzal lattakhadhuka khalila. Wa in kadu la yaftinunak, hampir-hampir mereka memalingkan mukamu ya Muhammad dan mengikuti wahyu yang kami turunkan kepadamu. Litaftari alaina ghairahu, untuk engkau mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dalam wahyu tersebut. Kalau begitu, wa idzal latakhazuka khalila, kalau itu yang kamu kerjakan, kamu akan menjadi teman baik orang-orang yang masuk neraka. Mungkinkah Nabi berteman dengan orang masuk neraka? Tidak, pasti tidak. Karena Nabi itu maksum. Ini dijelaskan kepada umatnya. Jadi ada satu cerita sebelum ayat ini turun. Qala Ibnu Abbas fi riwayat Atha. Ibnu Abbas menceritakan dalam riwayat Atha yang akan mengatakan bahwa Ibnu Abbas dulu pernah berkata. Apa katanya? Nazalat hadhil ayatu fi wafdi Thaqif. Ayat yang baru saya baca tadi turun kerana ada jamaah dari Thaqif. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kepada Rasulullah, fasaluhu, bertanya kepada mereka, bertanya kepada Nabi. Qalu matti'na billati wal sanatan wa harram wadiyana kama harramta Makkah syajaraha wa tayyaraha wa wahsyaha. Jadi dia kata begini, orang Thaqif datang menghadap baginda Rasulullah SAW. Kota Mekah itu kota haram. Tidak boleh kita membunuh burung yang ada di situ. Kita tidak boleh membunuh binatang apa saja yang ada di tanah haram. Di situ ada Ka'bah, tempat kita salat. Kata mereka, mati'na, berilah kemudahan kepada kami, billati sanatan. Jadi 1 tahun kita menyembah Lata dan Uzza. Itu nama dari patung-patung yang mereka sembah. Nanti 1 tahun lagi kita sembah Allah. Begitu. Jadi ingin hari ini kita begini, besok kita begitu. Itu masalah tauhid. Masalah tauhid tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Kemudian Thaqif itu juga seperti Mekah, tanah haram. Rasulullah walam yujibhum. Rasulullah tidak menjawab permintaan mereka itu. Rasulullah diam saja. Setelah itu fakarraru dzalikal iltimas. Mereka ulang-ulang permintaan itu. Sekali tidak dijawab, diulang sekali lagi, diulang sekali lagi. Apa kata dia? Dia merayu. Apa dia bilang? Wa qalu inna nuhibbu an na'rifa an ta'rifa al-arabu fadlana 'alaihim. Jadi kita ingin orang Arab menganggap Thaqif itu lebih baik dari mereka. Seperti ada Ka'bah di situ, itu lebih baik daripada tempat lain. Ini yang diinginkan. Rasulullah tidak mau, karena Rasulullah akan memberi sebuah ketentuan kalau ada wahyu. Kalau tidak ada wahyu, Rasulullah tidak bisa mengada-ada. Dia ulang lagi, Nabi diam lagi, sehingga
Umar berkata, "Ya Rasulullah, biarkan saja saya yang akan memotong kuduk mereka, leher mereka." "Tidak, ya Rasulullah, diam saja." Turunlah ayat tadi, "Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairahu wa idzal lattakhaduka khalila." Begitu. Ada sebab yang lain yang ditulis. Wa qala al-Hasan wa rawiya anna Quraisyan qalu ij'al ayata rahmatin ayata 'adzabin wa ayata 'adzabin ayata rahmatin hatta nu'mina bik. Jadi ada ayat azab ditukar menjadi azab, ayat yang azab ditukar menjadi ayat rahmat. Rasulullah tidak mungkin berbuat demikian. Kalau ayat yang diturunkan oleh Jibril itu ayat rahmat, dia sampaikan kepada umatnya ayat rahmat. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Itu rahmat. Yang baik itu akan dilihat dan kebaikan itu akan bermanfaat. Begitu. Tidak mungkin ditukar-tukar. Tapi orang Quraisy mengatakan, "Kami akan percaya Al-Quran seandainya ayat rahmat itu ditukar menjadi ayat yang satu lagi azab." Tak mau, tak bisa. Turunlah ayat tadi. Jadi bujukan itu maksudnya untuk membuat agama Islam ini tidak suci lagi. Kemudian ada lagi, al-kuffaru akhadhu Rasulullah SAW lailatan di Makkah. Mereka mengajak Rasulullah pada satu malam sebelum hijrah untuk dirayu. Apa dirayu? Faqalu, mereka berkata, "Kuffa ya Muhammad an zammi alihatina." Berhentilah Muhammad dari mencela Tuhan-Tuhan kami. Lata, Uzza, Manata, jangan dicela-cela itu. Biarkan saja itu dia. Gitu kata. Falau kana dzalika haqqan kana fulan wa fulan bihadzal amri haqqu minka. Kalau yang kau katakan itu baik, orang ada yang lebih kaya dari kamu lagi. Dia lebih pantas menjadi nabi, bukan kamu ya Muhammad menjadi nabi. Begitulah. Jadi mereka merayu Muhammad, mengejek Muhammad dan sebagainya. Rasulullah tidak akan mengikutinya. Kita juga ingat, kalau disuruh sembah apa yang disembah oleh non-muslim, kita tidak mau. Kita tidak ada urusan dengan sembahan mereka. Agama kita lakum dinukum waliyadin. Kamu agamamu, aku agamaku. Jangan dicampur. Sekarang sudah ada usaha untuk dicampur aduk antara agama A dengan agama B, timbul agama C. Tidak boleh. Kita tidak boleh salat di tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat kita ini tidak boleh dijadikan tempat ibadat orang non-muslim. Tidak boleh. Mereka kalau beribadat di tempat ibadatnya, kita beribadat di tempat ibadat kita, di masjid, di manasah dan sebagainya. Jadi ini ayat ini banyak sekali sebab turunnya. Dan sampai hari ini ayat ini masih perlu kita camkan. Jangan sampai kita tergoda, kita dirayu. Kalau begini, kalau begitu, kita tetap yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Bukan halal itu menurut pikiran kita, halal itu menurut masa. Dulunya halal, sekarang haram. Tidak boleh. Kalau dulunya haram, sekarang juga haram. Tidak boleh diganti-ganti. Nah, gitulah. Jadi mereka ingin menggoda Nabi Muhammad SAW agar merubah sedikit demi sedikit ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salam.
Kita tidak mungkin, dan kita ingat bahwa agama kita ini sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah kusempurnakan agamamu. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh disesuaikan dengan agama. Kalau di Aceh begini, sembahyang di Aceh kalau zuhur 5 rakaat, tidak boleh. Tetap kita salat 4 rakaat. Di mana? Di Mekah 4 rakaat juga, di tempat lain juga 4 rakaat, tidak boleh diganti-ganti. Inilah yang perlu kita camkan dalam kehidupan kita untuk menjaga kesucian agama yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan wahyu yang diturunkan melalui Jibril alaihissalam. Mudah-mudahan kita tidaklah menjadi buta di akhirat nanti. Kita akan diantar oleh para malaikat ke dalam surga Jannatun Na'im. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على